Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada pertemuan kali ini dalam mata kuliah pengantar ekonomi makro, kita akan membahas tentang perekonomian terbuka. Di dalam perekonomian terbuka di sini akan memasukkan unsur ekspor dan impor. Oke teman-teman semuanya, mari kita simak pembelajaran pada kali ini. Oke, sebagai pendahuluan, seperti apa yang sudah saya jelaskan di awal, di opening, bahwa ada penambahan sektor luar negeri di sini. Dalam hal ini, unsurnya adalah ekspor dan impor. Nah, dalam perekonomian terbuka ini, ada 4 sektor yang terlibat, yaitu rumah tangga atau konsumen, kemudian perusahaan, pemerintah, dan sektor luar negeri. Nah, perekonomian 4 sektor ini disebut dengan perekonomian terbuka, yang di dalamnya ada transaksi dengan luar negeri. Oke, selanjutnya ini ada sirkulasi aliran pendapatan dalam perekonomian terbuka. Seperti apa yang ada di pendahuluan, ada 4 sektor yang terlibat di sini. Ada perusahaan, pemerintah, rumah tangga, dan sektor luar negeri. Nah, di dalam alir ini, alir yang pertama adalah pendapatan faktor-faktor produksi. Jadi di situ ada gaji, pendapatan, sewa, bunga. Itu merupakan di aliran 1. Kemudian aliran 2, perusahaan membayar pajak ke pemerintah. Aliran 3, rumah tangga membayar pajak ke pemerintah juga. Pajak individu. Aliran yang keempat, rumah tangga mengkonsumsi atau membelanjakan kebutuhan rumah tangganya ke sebuah perusahaan yang memproduksi barang atau jasa. Kemudian aliran yang kelima di sini, rumah tangga melakukan impor barang dari luar negeri. Nah, aliran yang keenam di sini, rumah tangga menabung atas pendapatan yang didapatkan. Terus dari institusi keuangan di sini kemudian dipinjamkan sebagai modal untuk investasi perusahaan dari aliran 7 dan 8. Kemudian aliran ke-9 di sini pemerintah melakukan pengeluaran pemerintah ke perusahaan. Terus aliran yang ke-10 dari luar negeri ini melakukan ekspor barang, perusahaan melakukan ekspor barang dari rumah tangga, impor, kemudian luar negeri melakukan ekspor barang ke sebuah perusahaan. Ini merupakan sirkulasi aliran pendapatan dalam perekonomian terbuka. Selanjutnya ini ada pendapatan yang diperoleh rumah tangga. Ini digunakan untuk kebutuhan apa? Kalau di dalam 2 sektor, hanya untuk membeli barang dan jasa dan menabung. Sedangkan pada 3 sektor, itu ada membayar pajak, membeli barang dan jasa, dan menabung. Nah, di perekonomian terbuka ini, ada tambahan mengimpor barang dan jasa yang diproduksi negara lain. Jadi ada 4 kebutuhan rumah tangga yang digunakan. Pendapatan yang diperoleh rumah tangga itu dibelanjakan untuk 4 kebutuhan ini: membayar pajak, membeli barang dan jasa dalam negeri, mengimpor barang dan jasa yang diproduksi negara lain, yang keempat menabung. Kemudian ini ada komponen pengeluaran agregat atau AE. Ini ada CIG X min M. Jadi yang pertama ada unsur konsumsi rumah tangga atas barang-barang yang dihasilkan atau di dalam negeri. Jadi mengkonsumsi
konsumsi rumah tangga atas barang-barang atau jasa yang dihasilkan di dalam negeri. Kemudian ada investasi di sini dengan kode I. Kemudian pengeluaran pemerintah atas barang dan jasa yang diperoleh dalam negeri. G, ekspor X, impor M. Sehingga AE di sini adalah atau pengeluaran agregat itu sama dengan C plus I plus G plus selisih antara ekspor dan impor. Nah, ini penentu ekspor dan impor. Untuk faktor penentu ekspor, yang pertama apabila barang tersebut diperlukan negara lain dan mereka tidak dapat memproduksi barang tersebut atau produksinya tidak dapat memenuhi keperluan dalam negeri, maka butuh ekspor di sini. Terus yang kedua adalah mutu barang. Yang ketiga, cita rasa masyarakat luar negeri terhadap barang yang diekspor. Yang keempat, di sini ada kemajuan teknologi dalam ekonomi negara. Untuk impor, di sini yang pertama ada tingkat pendapatan negara, inflasi di dalam negeri, kemampuan suatu negara untuk membuat barang. Selanjutnya adalah cita rasa konsumen. Ini faktor penentu ekspor dan impor. Kemudian ini keseimbangan perekonomian terbuka. Dalam perekonomian terbuka atau penawaran agregat terdiri dari pendapatan nasional dan impor di sini. Dengan rumus AS sama dengan Y plus M. Sedangkan pengeluaran agregat meliputi pengeluaran rumah tangga, barang produksi dalam negeri, atas barang produksi dalam negeri, investasi swasta, pengeluaran pemerintah, ekspor dan impor. Nah, itu tadi apa yang disampaikan di depan bahwa CIG selisih antara ekspor dan impor. Oke, di sini ada pemisalan atau contoh. Dalam suatu perekonomian terbuka, ciri fungsi konsumsi rumah tangga, pajak pemerintah, pengeluaran pemerintah, investasi, ekspor dan impor. Ini dicontohkan ada fungsi konsumsi adalah C sama dengan 500 plus 0,8Y. Sedangkan pajak itu 20% dari pendapatan. Maka T sama dengan 0,2Y. Investasi itu ada 500, sedangkan pengeluaran pemerintah atau G itu 1000. Ekspornya ada 800, impornya 10% dari pendapatan atau 0,1Y. Kemudian dimisalkan ketika perekonomian terbuka ini akan mencapai tingkat kesempatan kerja penuh pada pendapatan 6.000. Nah, di sini kita yang pertama adalah mencari fungsi konsumsi. Nah, di dalam fungsi konsumsi ini ada pengurangan dengan T atau pajak. Maka C sama dengan 500 plus 0,8Y min T. Maka C sama dengan 500 plus dalam kurung 0,8Y min 0,2Y. 0,2Y itu adalah pajak yang ada di sini. Pajaknya adalah 0,2. Nah, maka taruh di sini. Maka 0,8Y dikurangi 0,2Y hasilnya adalah 0,6Y. Maka fungsi konsumsi sebagai fungsi dari Y adalah C sama dengan 500 plus 0,6Y. Selanjutnya di sini ada pendapatan nasional dan keseimbangan. Seperti apa yang ada di rumus, Y sama dengan C plus I plus G plus XM, X min M. Jadi kita masukkan unsur C. Yang pertama C. Nah, di sini C tadi sudah muncul bahwa 500 plus 0,6Y. Ini adalah fungsi C. Sedangkan I-nya
I di sini investasi bernilai 500. Maka ini investasi. Kemudian G di dalam misal di sini adalah sedangkan pengeluaran pemerintah G ada 1000. Ini 1000. Kemudian X-nya adalah 800 di sini. Maka 800. Sedangkan impornya atau M itu 0,1 dari pendapatan. Maka ini M. Jadi ini C, ini I, G, X, dan M. Kemudian kita hitung 500 ditambah 500 ditambah 1000 ditambah 800. Hasilnya adalah 2800. Kemudian 0,6 dikurangi dengan 0,5. Terus dipindahkan menggunakan fungsi aljabar di sini Y 0,5Y dipindahkan ke sebelah kiri menjadi Y min 0,5Y sama dengan 2800. Kemudian Y 0,5Y sama dengan 2800. Y berarti 2800 dibagi dengan 0,5. Hasilnya Y adalah 5.600. Kemudian ini ada perubahan untuk mencapai kesempatan kerja penuh. Nah, di sini dianggap bahwa jika kesempatan kerja penuh mencapai kesempatan kerja penuh, di sini Y sama dengan 6.000. Rumusnya tetap sama. Nah, yang membedakan di sini pajak belum diketahui, pajaknya belum diketahui. Maka ini fungsi C, I, G, X min M. C-nya maka dikurangkan dengan pajak dulu. 500 plus 0,8 Y min T 0. Nah, ini Y-nya sudah diketahui bahwa 6.000. 6.000 sama dengan ini fungsi C. Kemudian ini ada investasi di sini. Ini pengeluaran pemerintah G. Ini ekspor. Kemudian ini impor. Nah, di sini hasilnya adalah 500 tambah 500 tambah 1000 tambah 800. Hasilnya adalah 2.800. Di 500 tambah 500 tambah 1000 ditambah 800 tas ekspor jadi 2.800. Kemudian ini 0,8 dikalikan Y, 0,8 Y, 0,8 dikalikan T min 0,8 T 0 plus 0,1 ini, maka 2.800 karena Y-nya sudah diketahui plus 0,8 dikalikan 6.000, 0,8 dikalikan 6.000, 4.800 di sini. Terus 0,1 dikalikan 6.600 di sini. Ini adalah impor. Kemudian ini 0,8 dikalikan 6.000. Kemudian ini dipindahkan menggunakan fungsi aljabar. 6.000 ini dipindahkan ke sebelah kanan jadi min 6.000 plus 2.800 penjumlahan ini tadi plus 4.800 min 600. Nah, kemudian ini karena plus min 0,8 T dipindahkan sebelah kiri menjadi plus 0,8 T.
Jadi min 6.000 plus 2.800 plus 4.800 min 600. Hasilnya adalah 1000. Kemudian 0,8 ini 1000 dibagi 0,8. 1000 dibagi 0,8. Nah, T itu adalah 1250. Jadi T-nya adalah 1250. Nah, di sini jika pajak tidak berubah, pajaknya tadi adalah 0,2Y. Jadi 0,2 dikalikan 6.000, jadi 1.200. Ini jika pajak tidak berubah. Nah, di sini dengan menambah pengeluaran pemerintah, rumusnya tetap sama, CIG plus XM, tetapi G-nya di sini tidak diketahui. Ada penambahan. Nah, di sini fungsi C-nya berarti yang sudah dikurangi dengan pajak. Jadi 500 plus 0,6Y. Investasi apa yang di depan tadi adalah 500, G-nya belum diketahui. Kemudian plus 800 ekspornya, impornya adalah 0,1Y. Nah, di sini Y dianggap pada kesempatan kerja penuh, yaitu 6.000 di sini. Maka 6.000 ini 500 plus 0,6Y, Y-nya diganti dengan 6.000 di sini. Kemudian 500 investasi, G-nya belum diketahui, plus 800 ekspor, min 0,1 dikalikan 6.000 atas pendapatannya. Pendapatannya 6.000. 6.000, maka 0,6 dikalikan 6.000. Nah, hasilnya adalah 3.600. Kemudian ini investasi, G belum diketahui, terus 800, terus 0,1 dikalikan 6.600 di sini. Maka menggunakan fungsi aljabar ini dipindahkan menjadi G sama dengan 6.000. Itu karena mencoret negatifnya, berarti 6.000 min, kalau dipindahkan menjadi minus 5.400, itu adalah dari 500 ditambah 3.600 ditambah 500 ditambah 800. Nah, ini menjadi 5.400. Kemudian karena dipindahkan ini menjadi positif. Jadi G sama dengan 6.000 min 5.400 plus 600, karena fungsi aljabar 600. Jadi G-nya adalah 1.200. Nah, ini ada penambahan pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah sebelumnya adalah 1.000. Di sini pengeluaran pemerintahnya adalah 1.000. Kemudian ada penambahan sebanyak 200. Jadi 1.200 jika dianggap mencapai kesempatan kerja penuh. Jadi ada pengeluaran pemerintah bertambah sebanyak 200. Oke, mungkin cukup untuk pertemuan perkuliahan pengantar ekonomi makro pada kali ini. Untuk perekonomian terbuka di sini adalah unsur antara sektor rumah tangga, sektor luar negeri, sektor perusahaan, dan pemerintah. Di situ ada fungsi konsumsi rumah tangga,
investasi, pengeluaran pemerintah, kemudian ada perdagangan luar negeri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.